Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Salwa dari kelas 12 TKJ 2. Pada pelajaran teknologi layanan jaringan kali ini, saya akan mempresentasikan fungsi firewall pada jaringan komputer dan jaringan VoIP. Isi dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian, fungsi, manfaat, prinsip, dan cara kerja arsitektur teknologi firewall pada jaringan komputer. Yang kedua, pengertian tipe dasar jenis-jenis IDS. Yang ketiga, konsep, fungsi, dan metode firewall pada jaringan VoIP. Pengertian firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Fungsi firewall. Firewall berfungsi sebagai barrier keamanan pada jaringan komputer. Ini dapat memantau, mengontrol, dan memfilter lalu lintas data untuk melindungi sistem dari ancaman seperti malware, serangan hacker, atau akses tidak sah. Firewall dapat bekerja pada tingkat jaringan atau perangkat lunak, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diizinkan dapat melewati dan mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat firewall. Komputer menjadi lebih aman, website bersih dan dari ancaman berbahaya. 3. Menghindari kerugian akibat pencurian data. Keempat, mencegah akses konten berbahaya. Prinsip dan cara kerja firewall. Kerja firewall adalah dengan menyaring lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Cara kerja firewall pada jaringan komputer adalah dengan memeriksa setiap paket yang lewat dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Firewall akan memutuskan apakah paket tersebut boleh lewat atau tidak. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. Yang pertama, dual home host. Dual home host adalah arsitektur yang memiliki dua atau lebih interface jaringan. Salah satu interface jaringan terhubung dengan jaringan eksternal dan interface jaringan lainnya terhubung dengan jaringan internal. Yang kedua, screened host. Jenis selanjutnya adalah screened host. Screened host ini menggunakan dua komponen utama dalam metode kerjanya, yaitu router dan firewall. Yang ketiga, screened subnet. Screened subnet adalah jenis arsitektur firewall yang merupakan bentuk pengembangan dari screened host. Di screened subnets, firewall berada di antara dua subnet atau jaringan berbeda. Firewall di sini memiliki fungsi sebagai pertahanan utama antara jaringan internal dan eksternal, serta mengatur lalu lintas data yang melewati subnet. Yang keempat, paket filtering router. Jenis terakhir adalah paket filtering router. Paket filtering router ini pada dasarnya adalah arsitektur yang menggunakan router yang didukung oleh fitur firewall. Router ini dapat melakukan pemfilteran terhadap paket data yang keluar masuk jaringan sesuai dengan kebijakan yang pengguna atau pemilik tentukan. Adapun proses filterasi data melalui router ini didasarkan pada sejumlah informasi seperti alamat sumber, alamat tujuan, serta protokol keamanan yang digunakan. Teknologi firewall pada jaringan komputer. Yang pertama, filtering paket. Menilai paket data berdasarkan aturan-aturan tertentu untuk menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak. Yang kedua, stateful inspection. Memantau status koneksi dan melibatkan pemahaman terhadap konteks lalu lintas jaringan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Yang ketiga, proxy service. Melibatkan perantara antara pengguna dan sumber internet, memungkinkan kontrol lebih besar terhadap lalu lintas dan menyediakan tingkat anonimitas. Yang keempat, logging dan auditing. Aktivitas lalu lintas menganalisis potensi ancaman dan memungkinkan pemantauan terus-menerus. Kelima, virtual private network atau VPN support. Menyediakan kemampuan untuk mengunduh koneksi yang antara lokasi-lokasi yang berada melalui internet. Yang keenam, intrusion prevention system atau IPS. Melibatkan deteksi dan pencegahan serangan dengan mengidentifikasi perilaku mencurigakan atau tanda serangan. Yang ketujuh, user authentication. Memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sumber daya tertentu dengan menggunakan metode autentikasi seperti username dan password. Pengertian intrusion detection system. Intrusion detection system adalah aplikasi perangkat lunak yang memonitor jaringan atau sistem untuk kegiatan yang berbahaya atau kegiatan intruder. Setiap kegiatan yang terdeteksi atau pelanggaran atas rule dilaporkan baik untuk administrator atau dikumpulkan secara terpusat menggunakan manajemen informasi keamanan atau security information and event management. Tipe
Dasar IDS. IDS, Intrusion Detection System, memiliki dua tipe dasar. Yang pertama, IDS berbasis tanda, menganalisis lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk pola tanda-tanda yang sesuai dengan serangan yang diketahui. Yang kedua, IDS berbasis anomali, mengidentifikasi serangan dengan membandingkan aktivitas saat ini dengan profil normal. Jika terdeteksi perilaku yang tidak biasa atau anomali, sistem dapat mengidentifikasinya sebagai potensi serangan. Jenis-jenis IDS, Intrusion Detection System. Yang pertama, Network Intrusion Detection System, merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Yang kedua, Host Intrusion Detection System, adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. Yang ketiga, Protocol Based Intrusion Detection System, merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Sistem ini umumnya dimanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Yang keempat, Application Protocol Based Intrusion Detection System, adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. Yang terakhir, Hybrid Intrusion Detection System, digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP adalah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi, memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. Fungsi firewall pada jaringan VoIP yaitu mengidentifikasi ancaman yang berlaku, mengidentifikasi serangan dan meminimalkan peluang untuk serangan. Yang ketiga, meminimalkan dampak dari serangan. Yang terakhir, mengelola dan mengurangi serangan yang secara tepat waktu. Metode firewall pada jaringan VoIP. Yang pertama, filtering berbasis port, mengizinkan atau memblokir lalu lintas VoIP berdasarkan pengaturan port. Yang kedua, stateful packet inspection, menerapkan stateful inspection untuk memahami status koneksi dan memungkinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan konteks koneksi yang sudah ada. Yang ketiga, application layer gateways, memahami protokol VoIP secara spesifik, memfasilitasi penanganan data suara dan koneksi secara lebih efisien. Deep Packet Inspection, menganalisis isi paket data secara mendalam. DPI memungkinkan firewall untuk mendeteksi protokol VoIP, memeriksa payload paket, dan mengidentifikasi potensi ancaman. Yang kelima, Quality of Service, pada firewall untuk memberikan prioritas yang tepat pada lalu lintas VoIP. Yang keenam, Access Control List, untuk mengontrol akses ke layanan VoIP berdasarkan alamat IP atau jangkauan IP. Yang ketujuh, Encrypted Traffic Inspection, melakukan inspeksi lalu lintas transkripsi untuk memastikan bahwa lalu lintas VoIP yang dienkripsi tetap aman dan terbebas dari ancaman keamanan. Yang kedelapan, NAT Traversal, menangani masalah konflik alamat IP dengan mendukung NAT Traversal. Ini membantu VoIP berjalan dengan lancar, terutama jika pengguna berada di belakang router dengan NAT. Yang kesembilan, logging dan monitoring. Yang kesembilan, logging dan monitoring, mengaktifkan logging dan monitoring untuk mencatat aktivitas lalu lintas VoIP dan mendeteksi potensi masalah keamanan dan kinerja. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.